Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rama. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ani. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Silakan duduk Bu. Iya Pak, Oke. terima kasih. Ya Bu, santai aja nggak apa-apa. Gimana Bu? Ada apa nih Bu? Maaf ya Pak sebelumnya kalau saya mengganggu waktu Bapak. Nggak apa-apa kok Bu. Kebenaran saya lagi nyantai nih, lagi nggak ada kerjaan. Gimana? Kita bisa ngobrol kok. Ada waktu sekitar 10-15 menit kok sebelum saya lanjut ke yang lain. Gimana Bu? Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Jadi begini Pak, sebenarnya ada yang perlu saya bicarakan nih Pak terkait dengan masalah yang akhir-akhir ini saya rasakan. Oh iya, silahkan Bu. Gimana? Masalahnya gimana Bu? Jadi gini nih Pak ya, saya tuh punya masalah. Saya tuh Pak, kenapa ya merasa beberapa minggu ini saya merasa kewalahan Pak dengan beberapa tugas, tugas sebagai guru penggerak, tugas mengisi kegiatan MPLS, kemudian membuat modul untuk kegiatan P5, menyusun modul ajar juga Pak untuk kelas 8, kemudian tugas saya lagi sebagai kepala perpustakaan, belum lagi tugas saya sebagai tim ad hoc di Kombel di sekolahan saya, yang kebetulan ini tugas baru saya ya Pak ya, ditunjuk sebagai tim ad hoc. Saya merasa kok Pak tidak ada waktu gitu Pak untuk diri saya dan keluarga saya. Oke ya Bu ya. Jadi hari ini tujuan kita bertemu yaitu mau membicarakan tugas-tugas Ibu yang banyak sehingga tidak ada waktu untuk Ibu diri sendiri dan keluarga. Betul seperti itu Bu? Betul Pak, benar sekali Pak. Itu Hmm, masalahnya. Saya itu Pak seperti orang yang tidak dapat menikmati hidup saya sendiri Pak. Waktu saya habis untuk kegiatan sekolah dan kegiatan dalam guru penggerak ini. Jadi yang saya tangkap Ibu ingin waktu Ibu lebih efektif. Begitukah Bu? Ya benar itu Pak. Saya ingin waktu di sekolah ya mengerjakan pekerjaan sekolah. Ya kalau di rumah ya waktunya gitu Pak berkumpul dengan keluarga saya. Oke. Jadi tujuan Ibu ingin waktunya menjadi efektif ya. Begitu ya Bu ya? Betul Tidak Pak, benar hanya sekali. untuk pekerjaan sekolah dan Mm. calon penggerak saja ya Bu ya? Iya, betul Pak. Tepatnya seperti itu sih Pak. Saya tuh Hmm, ingin memiliki waktu kerja, tetapi ada waktu juga Pak gitu untuk keluarga. iya, baik. Jadi Ibu ingin di akhir pembicaraan ini Ibu mendapatkan cara atau ide untuk mengatur waktu sehingga waktu Ibu menjadi lebih efektif. Begitu ya Bu ya? Ya, benar sekali Oh, Pak. baik kalau gitu. Uh, Menurut Ibu, Hmm. kalau satu hari itu waktunya efektif, akan bagaimana dengan satu hari itu? Kalau satu hari itu efektif ya Pak ya, menurut Hmm, saya misalkan satu hari itu efektif, ya semua pekerjaan selesai tepat waktu ya Pak ya. Saya pulang hmm, kerja tidak sampai sore gitu Pak ya. Tugas baik. CGP pun dapat diselesaikan tepat dengan waktunya agar bisa bermain dengan anak dan bisa Hmm, melaksanakan hobi saya yaitu memasak Pak. Wih, hebat Ibu punya hobi masak. Hmm, Kapan-kapan boleh nih Bu bawa masakan buat saya nih. Luar boleh biasa Pak. Ibu. Aduh, mantap Bu. Oh iya Bu, dalam keseharian Ibu, apakah benar tidak ada jeda waktu? Apakah memang semua kegiatan yang Ibu lakukan itu menyita semua waktu Ibu? Sebenarnya ada ya Pak, sedikit-sedikit waktu. Terus kalau Sabtu Minggu kan kegiatan sekolah libur tuh Pak, kalau di sekolah saya ya. Jadi saya bisa menggunakan waktu itu untuk keluarga dan melakukan hobi saya Pak.
Tetapi setiap Sabtu kan ada kegiatan lokal tuh Pak ya, kegiatan CGP. Nah itu Pak yang bikin saya tidak bisa menikmati waktu dengan keluarga. Jadi gitu, Bu. Berarti dalam satu hari itu selain Sabtu dan Minggu yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira ada waktu berapa jam, Bu, untuk jeda? Sebentar Pak. Kira-kira kalau pas ada jam kosong itu ya Pak ya sekitar 2 Hmm, sampai 4 jam. Jadi sekitar 3 jam lah Pak di sekolah. Nah, hmm, kalau di rumah itu biasanya kan saya pulang sampai rumah itu jam setengah 4 sore. Dilanjut oke. sama masak, beres-beres, kemudian sholat, kemudian menyiapkan makan. Ya ada mungkin Pak sekitar 2 jam lah waktu jeda sebelum saya tidur. Luar biasa padat sekali kegiatan Ibu ya. Jadi Ibu hanya mempunyai waktu di sekolah sekitar 2 sampai 3 jam. Nah, biasanya di waktu jeda itu apa yang Ibu lakukan? Saya biasanya kalau di sekolah itu kalau punya waktu jeda itu, ya Hmm, mengerjakan tugas tambahan ya Pak sebagai wali kelas dan kepala perpustakaan. Misalkan kalau sebagai kepala perpustakaan itu saya mengontrol ke perpustakaan, mengecek buku, kekurangan buku, apa aja, misalkan buku apa saja. Nah kalau di hmm. rumah ya saya paling membalas, chat di WA group dan mengerjakan tugas-tugas CGP Pak. Berarti benar ya Bu ya, waktu Ibu penuh ya, padat itu. Iya Nah, Pak. terus menurut Ibu, kalau setiap harinya penuh tuh kegiatannya dan Mhm. harus lanjut menyelesaikan tugas-tugas CGP, sebenarnya apa yang Ibu perlukan untuk mengatasi kegiatan yang mengalir ini Bu, terus-menerus dan harus dikerjakan oleh Ibu? Apa ya, Pak, ya? Oh, Mhm, mungkin mengatur waktu kali ya, Pak, ya? mhm, Perencanaan yang lebih baik biar pekerjaan tidak menumpuk di satu hari, mungkin seperti itu. mhm, Kadang saya kerjakan tugas tuh, Pak, semuanya di satu hari itu. mhm, Padahal kan ada beberapa pekerjaan yang bisa saya kerjakan sebelum dan sesudahnya. Tapi mhm. begini ya, Pak, kadang saya tuh masih bingung dengan prioritasnya tuh, Pak, yang mana gitu yang lebih prioritas. Oke, masih bingung Bu ya. Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang tadi Ibu sebutkan itu Mhm. siapa sih Bu yang mengatur semuanya? Ya sebenarnya mah yang mengatur ya diri saya sendiri ya, Pak. Tapi saya merasa pekerjaan saya menjadi prioritas semuanya, Pak. Itu yang bikin saya Waduh, bingung. baik baik. Jadi Ibu merasa semuanya prioritas ya. Iya. Nah, karena sebenarnya tadi menurut Ibu jawabannya adalah kita yang mengatur diri kita sendiri. Menurut Ibu, apa yang bisa dibuat untuk mengatasi tugas-tugas yang menumpuk itu, Bu? Sepertinya saya harus membuat skala prioritas kali ya, Pak, ya. Saya Mhm. mencatat semua pekerjaan yang harus saya kerjakan, kemudian saya akan membuat urutan sesuai dengan skala prioritasnya. Nah, itu bagus, Bu. Ya. Jadi kira-kira nih, apa saja yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi tugas-tugas dan pekerjaan yang setiap hari akan ada ini, Bu? Mungkin saya akan membuat jadwal untuk diri saya sendiri. Begitu Hmm, kali ya, Pak, ya? Biar bisa mengingat semua kegiatan yang harus saya kerjakan dan yang harus saya selesaikan. Jadi saya atur sendiri semua pekerjaan, tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Dan saya juga mungkin akan menuliskan waktu bersama keluarga dan mengerjakan hobi saya di jam tertentu. bagus itu, Bu. Bagus ya. Nah, tadi Ibu udah sebutkan itu. Sekarang saya tanya ke Ibu, kira-kira kapan akan dilakukan rencana itu, Bu? Mungkin saya akan mulai nanti malam kali ya, Pak, ya. Sebelum tidur saya akan menyusun skala prioritas, kemudian saya lanjutkan lagi untuk membuat jadwal untuk diri saya sendiri, Pak. Sip itu ya. Nah, sekarang bagaimana Ibu memastikan semua itu akan berjalan dengan lancar?
Untuk memastikannya, saya akan merefleksikan semua kegiatan saya setiap malam sebelum saya tidur. Kemudian, saya akan checklist tuh Pak pekerjaan yang telah selesai saya kerjakan dan yang belum saya lakukan. Saya akan cek ulang lagi di jadwal kegiatan saya berikutnya Pak. Betul sekali Bu ya. Jadi Ibu udah betul tuh melakukan checklist pekerjaan yang sudah selesai dan yang belum dikerjakan. Nah, untuk melaksanakan tadi itu, menurut Ibu nih, siapa yang perlu dimintain dukungannya Bu? Yang perlu saya minta dukungan mungkin Pak ketika saat di sekolah tuh Pak saya akan minta dukungan dari rekan sejawat Pak untuk membantu mengingatkan saya tentang jadwal kegiatan dan skala prioritas saya. Sedangkan saat di rumah ya pastinya lah saya minta bantuan kepada suami dan anak saya Pak. Hebat sekali Ibu ini sudah bisa menentukan solusi Ibu. Ibu sekarang sudah bisa mendapatkan solusi. Nah, setelah mendapatkan solusi ini, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan saya ini? Alhamdulillah Pak, saya sedikit agak lega Pak setelah coaching dengan Alhamdulillah. Bapak nih. Nah, oke. Sekarang menurut Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari coaching kita kali ini? Saya senang Pak ya yang saya dapatkan yang tadi di awal saya bingung Pak, tetapi di Mhm. akhir pembicaraan saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Saya yakin kalau rencana-rencana aksi yang sudah kita perbincangkan tadi bisa membantu saya Pak mengatasi tugas-tugas yang akan Mhm. selalu ada di kehidupan saya. Karena tugas ini terus aja kali kan Pak ya akan Iya, berlanjut. betul. Oh, terima kasih banyak loh Pak sudah membantu saya. Syukurlah Bu, alhamdulillah. Sama-sama Ibu, kalau saya sudah berhasil membantu Ibu. Saya tunggu loh Bu ceritanya setelah Ibu membuat jadwal dan melakukannya Bu. Iya Pak, siap. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Ya Bu, sama-sama. Selamat beraktivitas kembali ya Bu. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam Pak Rama, selamat siang. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Gimana Pak? Apakah ada yang bisa saya bantu nih Pak? Izin duduk ya Bu ya. Boleh, boleh Oke. Mangga, silakan duduk punten Pak. Iya, Ya iya sok. Bu. Iya, nih sebelumnya saya minta maaf Bu, semalam saya udah mengganggu Ibu lewat WA. Saya semalam WA Ibu karena aduh, gelisah semalam, berat pikiran saya. Oh nggak apa-apa Pak, nggak ngeganggu, santai aja. Eh, Hmm, Terima kasih loh Pak sudah bersedia menghadiri undangan saya. Silakan Pak diceritakan kembali ya Pak apa yang akan kita capai dalam kegiatan coaching kali ini. iya Bu. Saya ucapkan makasih nih Bu, semalam saya minta waktu buat Ibu. Saya pengen ngobrol tentang ya kita ngelanjutin lah curhatan saya yang semalam itu Bu ya. Gitu, nggak apa-apa ya Bu ya? Oh Iya, tidak apa-apa, tidak iya, apa-apa Pak. iya Bu. Seperti yang semalam saya udah ceritakan Bu ke Ibu, sekolah kita kan sudah dinyatakan sebagai SMK Pusat Keunggulan ya Bu ya, Hmm, di mana kita dituntut harus lebih berinovasi hmm, dan kreatif dalam pembelajaran. Nah, ini dari pemerintah pusat itu kita dituntut untuk menciptakan sebuah produk unggulan hmm, dari pembelajaran berbasis program Teaching Factory hmm, atau memang bahasa kita disebut teknologi tepat guna tuh Bu. Tapi saya hmm. lihat nih beberapa hari ini saya pantau ke teman-teman yang di guru mesin kelihatannya mereka sedang kesulitan untuk Baik, membuat produk pembelajaran Teaching Factory itu. hmm. Teman-teman saya lihat mulai kehabisan ide dan kelihatannya udah nggak semangat lagi itu. Sehingga mereka udah mulai minim gerakan. Sementara pemerintah mengharuskan program pembelajaran Teaching Factory itu harus bisa berjalan dengan baik di SMK Pusat Keunggulan ini, Bu. Gitu. Oh, baik, baik, baik. Jadi kita bertemu siang ini
Kita mau membahas terkait kesulitan teman-teman Bapak ya, Pak, ya, begitu ya? Betul, Yaitu Bu. guru-guru mesin ya tadi, yang Iya, membuat betul. program produk pembelajaran berbasis teaching factory ya, Pak, ya? Iya, betul, Bu. Dari semalam saya kepikiran itu terus, Bu. Mmm, Mhm. oke. Jadi teman-teman guru mesin itu dituntut dari pemerintah pusat untuk membuat program teaching factory, tetapi teman-teman Bapak sudah mulai kehabisan semangat dan ide, begitu bukan, Pak? Betul, Bu. Padahal saya awalnya sangat senang itu, Bu, melihat teman-teman mesin itu sangat semangat sekali untuk mensukseskan, terus udah banyak ide juga yang pernah disampaikan ke saya itu, Bu. Oh begitu. Jadi Bapak ingin program teaching factory ini berhasil dan sukses ya, Pak, ya? Betul, Bu, benar sekali. Saya juga ingin ngebantu teman-teman buat mensukseskan program tersebut, Bu. Oh, iya iya iya. Jadi Bapak ingin di akhir perbincangan ini, Bapak mendapatkan cara atau ide agar teman-teman Bapak bisa bersemangat kembali ya, Pak, ya, sehingga program Mhm. Teaching Factory ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Iya, Bu, benar sekali, Bu. Oke oke. Nah, kita berbicara tentang program pembelajaran Teaching Factory yang berjalan dengan baik dan sukses. Menurut Bapak nih, Mhm. kriteria, bisa dibilang berjalan dengan baik dan sukses itu yang seperti apa, Pak? Mhm. Menurut saya ini mah, Bu, ya, Mhm, program pembelajaran Teaching Factory ini bisa dibilang berjalan dengan baik dan sukses ketika kita berhasil membuat produk yang memiliki nilai fungsi dan nilai jual yang baik. mhm, Jadi, perusahaan memberikan kepercayaan kepada kita mmm. untuk membuat suku cadang atau produknya, berhasil memasarkannya, dan diterima dengan baik di pasaran, Bu. Oh begitu ya, Pak. Baik, Pak, punten ini, Pak, bisa Bapak Mhm, ceritakan kembali kondisi mhm, teman-teman Bapak saat ini terkait program Teaching Factory ini, Pak? baik, Bu. Jadi tadi sempat saya ceritakan juga, di awal saya lihat tuh teman-teman, sangat semangat, sangat antusias, Mmm, sangat wah pokoknya mereka itu luar biasa semangatnya gitu, Bu, untuk membuat iya produk itu. Dari mulai mereka membuat proposal tuh, Bu, untuk iya, diajukan ke perusahaan-perusahaan, mmm. rekanan, kemudian bahkan mereka juga sampai sudah membuat produk sampel buat perusahaan, Bu. Jadi, semangat gitu, Bu, kelihatannya, Bu. Oh, baik baik. Menurut Mhm, Bapak, mengapa mereka sekarang semangatnya menurun dan sudah tidak antusias lagi dalam mensukseskan program ini, Pak? mhm. Kalau saya amati, Bu, ya, itu ya, produk-produk yang teman-teman hasilkan ini sepertinya sulit diterima di pasaran, Bu, Oh, gitu. jadi, Bapak ingin teman-teman Bapak bagaimana, Pak? Mhm. Nah, saya tentu ingin teman-teman saya itu kembali semangat, Bu, Ya, supaya bisa mengikuti program Teaching Factory ini juga bisa berjalan dengan baik dan sukses, Bu. oke, baik. Mhm. Menurut Bapak nih, kira-kira rencana apa ya, Pak, yang bisa Bapak lakukan nih agar teman-teman Bapak kembali bersemangat? Menurut saya, bentar saya mikir dulu ya. Oh iya, Ya. heeh, saya dapat membantu mereka agar dapat kembali bersemangat. Salah satunya mungkin dengan memberikan ide-ide produk yang sekarang sedang dibutuhkan oleh Mhm. pasar, sehingga produk yang kami hasilkan ini bisa diterima dengan baik di pasaran, Bu. Bagus itu, Pak, menurut saya bagus. Bisa Bapak jelaskan, Pak, idenya seperti apa? Saya jadi penasaran loh, Pak. Baik, Bu. Jadi mungkin yang pertama saya akan mencari informasi dulu, Bu, ya, dari Mhm, internet tuh, googling saya tuh. mhm, Kira-kira produk apa yang sekarang sedang tren atau sedang viral lah, gitu. mhm, Kemudian saya akan bawa rencana produk tersebut ke teman-teman untuk dibahas bersama. mhm, Nah, ini misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, ini produknya seperti ini, gimana nih mhm, Bapak Ibu?
Saya yakin loh produk ini akan diterima dengan baik di pasaran Hmm. karena harganya yang terjangkau nih dan proses Hmm. pembuatannya juga tidak sulit. Seperti itu, Hmm. Bu. Ya, bagus itu, Pak. Kalau menurut saya bagus, udah bagus sekali, Pak. Nah, kira-kira nih, kapan Bapak akan melaksanakan rencana ini, Pak? Kalau saya sih pengennya secepatnya sih. Mhm. Malam inilah Bu lah saya mulai coba sampai seminggu ke depan. Saya Mhm. akan coba untuk googling dulu ya Bu ya, Mhm. untuk mengumpulkan contoh produk-produk, saya kumpulkan dulu. Kemudian saya coba membuat langkah-langkah pekerjaannya seperti Mhm. apa. Dan setelah saya kumpulkan itu, mungkin saya coba dalam minggu ini saya akan Mhm. bawa ke teman-teman saya untuk membahasnya, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang nih, Pak, Mhm. bagaimana cara Bapak nih untuk dapat Mhm. memastikan bahwa teman-teman Bapak akan bersemangat kembali dalam melaksanakan program Teaching Factory ini? Mhm. Ya. Saya yakin teman-teman akan bersemangat lagi, Bu. Karena Mhm. tadi itu yang saya sempat ceritakan ke Ibu tadi, Ya. ini produk yang mungkin saya akan ambil ini sedang viral. Mhm. Biasanya kalau viral itu mereka akan mudah terserap di pasaran. Mhm. Harganya juga mungkin relatif terjangkau karena saya Mhm. lihat bahannya juga tidak mahal ya. Iya. Proses pembuatannya juga mungkin tidak terlalu sulit. Mhm. Saya coba malam ini deh Bu, untuk mulai googling, untuk mencari produknya, untuk membuatkan langkah pekerjaannya, Mmm. supaya minggu depan deh saya akan coba presentasikan ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dapat dengan mudah memahaminya. Oh, luar biasa sekali Pak Rama ini ya. Nah, menurut Bapak, Pak, apakah Bapak membutuhkan dukungan dari orang di sekitar Bapak, ya untuk mensukseskan program tersebut, Pak? Jika iya Hmm, nih, menurut Bapak, siapa orangnya yang Bapak hmm. butuhkan untuk mendukung Bapak? Pastinya Bu, saya nggak bisa jalan sendiri ya Bu ya. Mhm. Saya pasti membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitar saya. Mhm. Yang mungkin pertama akan saya lakukan yaitu memohon dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, Mhm. kemudian dari Waka Kurikulum, juga mungkin dari Kepala Program Keahlian Teknik Pemesinan juga akan saya Mhm. minta dukungannya Bu. Iya. Jadi saya pun akan lebih mencoba ya Bu ya untuk Mhm. meluangkan waktu bersama teman-teman. Mhm. Jadi jika teman-teman ada kesulitan, saya dapat segera membantu memberikan solusinya. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali, Pak. Nah, Hmm. yang mana nih yang menurut Bapak dapat segera Bapak lakukan? Apakah membantu mencari alternatif produk atau meminta dukungan dulu? Dan saya segera laksanakan memberikan ide produk alternatif dulu Bu ke teman-teman Hmm. tentang Teaching Factory dan langkah pengerjaannya Bu. Oke, hebat sekali Bapak. Banyak sekali idenya udah bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, Hmm. baiklah Pak, kita sudah berada nih Pak di ujung pembicaraan di obrolan ini ya. Hmm. Menurut Bapak nih, apa yang sudah kita dapatkan dari obrolan kali ini, Pak? Alhamdulillah Bu. Di awal saya masuk ruangan ini, saya pikirannya berat banget dari semalam itu. Saya kepikiran terus tentang Teaching Factory di teman-teman mesin. Ya. Setelah saya ngobrol dengan Ibu, sekarang ini Bu, alhamdulillah saya sedikit lega. Pikirannya pun saya jadi ringan lagi nih Bu. Alhamdulillah. Saya akan mencari alternatif produk Teaching Factory yang sedang viral dan mudah diterima di pasaran. Hmm. Kemudian saya akan coba diskusikan lagi dengan teman-teman guru mesin, Bu. Bagus, Pak. Kalau begitu saya berharap nih, Pak, minggu depan kita bisa bertemu lagi ya, Pak, ya. Saya sangat penasaran, Pak, dengan hasil setelah Bapak bertemu dengan teman-teman Bapak nanti. Siap, Bu. Saya akan bertemu lagi dengan Ibu, mohon izin ya, setelah saya Siap. berdiskusi dengan teman-teman di minggu depan. Terima kasih bantuannya ya, Bu ya. Iya, Bapak, sama-sama. Selamat beraktivitas kembali ya, Pak. Ya, baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.